Selanjutnya, Ibu Febri Wandi Tandi Turuk, ST, dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Yang terhormat Bapak Muhammad Rizal Darwis dari ATR BPN Kota Makassar. Selanjutnya yang terhormat Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Balai Besar KSDA Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Jenek Berang Sadang atau yang mewakili. Yang terhormat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, serta seluruh peserta FGD pengembangan kurikulum geografi yang sempat hadir pada Zoom pada hari ini yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan Fokus Group Discussion Pengembangan Kurikulum Jurusan Geografi tahun 2025 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya selaku pembawa acara untuk memandu jalannya acara pada kegiatan pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Acara selanjutnya, pembacaan doa. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Jurusan Geografi FMIPA UNM. Acara yang keempat, pemaparan draft kurikulum masing-masing program studi. Acara yang kelima, fokus group discussion bersama stakeholder. Acara selanjutnya, penyampaian hasil FGD dan tindak lanjut. Dan acara yang terakhir, penutup. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, agar kegiatan ini mendapatkan berkah dan ridho Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dipersilahkan. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Terima kasih, semoga doa yang kita panjatkan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan kelancaran bagi kegiatan kita hari ini. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Jurusan Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Erman Syarif, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih banyak, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wa wabarakatuh. syukrillah, la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Jurusan Geografi, Bapak Ibu Guru Besar, Bapak Ibu dosen, serta Bapak Ibu peserta fokus group discussion yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada kegiatan fokus group discussion untuk pengembangan kurikulum jurusan geografi tahun 2025. Salam dan salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin menyampaikan di jurusan geografi terdapat 3 program studi, yakni program studi pendidikan geografi. Sekarang ketua program studi adalah Prof. Rosmini Maru. Kemudian untuk program studi prodi di geografi itu Dr. Muhammad Yusuf, dan Sains Informasi Geografi
Ketua Program Studinya Bapak Amal PhD dengan 38 dosen. Dan Alhamdulillah di jurusan geografi, tepatnya hari ini itu bertambah lagi satu guru besar, yakni Bapak Dr. Madatuan. Jadi total guru besar kita di jurusan geografi ada 7 guru besar, dan periode ini juga sudah ada pengajuan lagi untuk guru besar, yakni Bapak Amal PhD dan Ibu Dr. Hasrianti. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kurikulum, karena tema kita FGD adalah pengembangan kurikulum jurusan geografi, di mana kita memahami bahwasanya kurikulum merupakan jantung dari sebuah program studi. Pengembangan kurikulum tidak hanya menyusun daftar mata kuliah, tetapi juga kita harus merancang strategi untuk menjawab tantangan zaman, memenuhi kebutuhan dunia kerja, dan mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus tetap berpijak pada nilai-nilai kearifan lokal. Jadi tujuan kami mengundang Bapak Ibu untuk sama-sama merumuskan seperti apa kurikulum yang seharusnya kami kembangkan di 3 program studi yang ada di jurusan geografi, Bapak Ibu. Karena kita berharap dengan FGD ini lahir gagasan-gagasan yang segar serta rekomendasi konstruktif yang dapat melahirkan kurikulum yang adaptif, inovatif, dan berdaya saing global. Karena kenapa? Jurusan geografi UNM memiliki tanggung jawab yang besar dan dalam mencetak lulusan yang bukan hanya unggul secara akademik, tetapi juga peka terhadap dinamika sosial, serta memiliki keterampilan analisis spasial serta kepedulian tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum tahun 2025 ini merupakan momentum strategis untuk memastikan apakah lulusan jurusan geografi siap menghadapi tantangan abad 21, sekaligus mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs ya. Jadi saya sebagai ketua jurusan berharap kegiatan FGD ini dapat berlangsung secara produktif dengan partisipasi aktif dari seluruh peserta. Saran, kritik, dan pemikiran Bapak Ibu akan menjadi fondasi penting dalam penyusunan kurikulum yang lebih berkualitas, relevan, dan visioner. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada panitia serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga FGD ini memberikan manfaat besar bagi pengembangan jurusan geografi tercinta dan bagi kemajuan pendidikan tinggi di Indonesia. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Dr. Haji Irman Syarif, SPD MPD atas sambutannya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara inti pada pagi hari ini, yaitu pemaparan draft kurikulum masing-masing program studi yang akan dipandu oleh moderator Bapak Dr. Badrizal, SPD MPD. Untuk informasi pada sesi ini, masing-masing program studi memaparkan visi misi, kemudian profil lulusan, kemudian CPL dan sebaran mata kuliah per semester. Pemaparan pertama akan dilakukan oleh Profesor Rosmini Maru, SPD MSI PhD, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Geografi. Pemaparan kedua dari Program Studi Geografi oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SPD MPD. Pemaparan ketiga dari Program Studi Sains Informasi Geografi oleh Bapak Amal SPI MSI PhD. Kepada narasumber kami persilakan
Waktu presentasi kami berikan 7 sampai 10 menit. Untuk sesi ini saya serahkan kepada Bapak Dr. Badrisal SPD MPD. Kepada Bapak saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Rahma selaku MC pada kegiatan Focus Group Discussion atau FGD tentang pengembangan kurikulum jurusan geografi. Seperti yang disampaikan tadi, bahwasanya pemateri pertama yaitu dari Kaprodi Pendidikan Geografi. Untuk mengefisienkan waktu agar diskusi kita berjalan lancar dan baik, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa mendengar dengan seksama apa yang menjadi pemikiran untuk pengembangan kurikulum jurusan geografi depannya. Sebelum saya memulai, saya akan memperkenalkan kurikulum atau daftar riwayat hidup dari Kaprodi S1 Pendidikan Geografi, yaitu Profesor Rosmini Maru, SPD, MSI, PhD, merupakan sebuah profesor yang lahir di Sopeng 1 Agustus 1972, yang dimana mengampu mata kuliah meteorologi dan klimatologi, hidrometeorologi, kebencanaan, pendidikan lingkungan hidup, metodologi penelitian, oceanografi, kualitas udara, kewirausahaan, dan manajemen proyek. Di mana riwayat pendidikan beliau S1-nya berasal dari IKIP Ujung Pandang dan merupakan senior dari kami. Yang kedua, strata 2-nya berasal dari UGM Yogyakarta, mengambil jurusan geografi fisik, dan strata 3-nya berasal dari Universitas Kebangsaan Malaysia, mengambil jurusan geografi. Langsung saja, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Prof. Rosmini Maru SPD MSc PhD. Kepada Prof. Waliotafadhal Masyuro. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua Jurusan, Pak Prof. Dr. Haji Irman Syarif. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu tamu yang sempat hadir di dalam ruangan Zoom ini. Di sini ada dari Bapak Muhammad Rizal Darwis dari BPN. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Ibu Dina dari DLH, terima kasih. Ibu Febriandi dari ESDM, terima kasih Bu atas kehadirannya. Kemudian dari DLH Bu Irnawati, ada Bu Julisman dari DLHK. Tadi juga ada dari di sini ada Pak Mujahidin Agus, terima kasih dari SMA Negeri 3 Pelopo, terima kasih. Ini kakanda saya ini dari geografi juga. Kemudian Ibu Puput dari DLH, kemudian ada Ibu Sukma dari Undana, Ibu Dr. Astuti dari Dinas Pendidikan Kabupaten Goa, dan mungkin mohon maaf yang mungkin ada terlewatkan, saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga kepada yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari jurusan geografi yang sempat hadir, beserta anandaku semua dari mahasiswa yang juga sempat bergabung di dalam room ini. Nah, tentunya tujuan kita adalah untuk bagaimana membahas kurikulum kita untuk yang akan digunakan untuk di masa yang akan datang, tentunya untuk pengembangan jurusan geografi yang mana di dalamnya tadi telah disampaikan Prof. Dr. Irman Syarif selaku ketua jurusan bahwa kita di sini sudah ada 3 prodi dan alhamdulillah saya dipercayakan untuk memimpin khususnya untuk prodi pendidikan geografi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk share dari apa yang telah kami buat draftnya di sini, ya terkait dengan rencana kurikulum kita yang akan diterapkan untuk
tahun ajaran 2025-2026 nanti. Ya. Ya, baik. Jadi saya tidak buat dalam PPT supaya ini lebih mudah kelihatan ya. Saya kasih besar saja seperti ini. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya akan tampilkan visi dari program studi pendidikan geografi, yaitu menjadi pelopor pendidikan geografi yang unggul dan inovatif dalam menghasilkan lulusan berkarakter, berjiwa kewirausahaan, serta memiliki literasi spasial, sains, teknologi, seni dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan pada tahun 2030. Nah, adapun misi atau hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan visi tersebut, yaitu yang pertama melakukan pendidikan dan pengejaran, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran geografi yang adaptif terhadap perkembangan zaman berbasis literasi sains, teknologi kewirausahaan yang mencetak pendidik serta praktisi yang unggul dan kompetitif. Nah, salah satu untuk memperbaiki pendidikan dan pembelajaran geografi yang kami lakukan adalah dengan melakukan atau merevisi kurikulum setiap 5 tahun ya, untuk mengupdate dan untuk bagaimana kita menyesuaikan dengan kebutuhan zaman atau kebutuhan stakeholder. Kemudian yang kedua adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu. Ini dilakukan dengan mengembangkan penelitian di bidang pendidikan geografi yang inovatif, adaptif, dan mendukung dalam mengelola sumber daya lokal secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menerapkan ilmu geografi, literasi sains, teknologi seni, dan kewirausahaan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, penguatan karakter dan kompetensi lulusan. Ini dilakukan untuk membentuk lulusan yang berkarakter, kreatif, berjiwa wirausaha, serta mampu mengintegrasikan teknologi dan seni dalam pendidikan geografi untuk menjawab persoalan di era digital dan globalisasi dalam mengolah sumber daya lokal secara berkelanjutan. Nah, yang kelima adalah membentuk kemitraan dan berkolaborasi, yaitu menjalin kerjasama strategis dengan lembaga pendidikan seperti Dinas Pendidikan dan kemudian lembaga-lembaga yang berorientasi kepada dunia pendidikan. Kemudian melakukan juga penelitian industri pemerintah dan organisasi profesi baik nasional maupun internasional untuk meningkatkan daya saing prodi dan lulusan di tingkat global. Nah, adapun tujuannya adalah setelah menyelesaikan studi, lulusan program studi pendidikan geografi diharapkan menghasilkan lulusan yang profesional kompeten pada bidang pendidikan geografi, literasi dalam teknologi informasi, dan berwawasan kewirausahaan. Yang kedua, menghasilkan penelitian dan pengabdian dalam bidang kependidikan geografi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, khususnya dalam peningkatan dan pengembangan mutu pembelajaran. Yang ketiga, menerapkan hasil penelitian dan pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang keempat, menjalin dan mengembangkan kerjasama dengan berbagai instansi, institusi lain dalam negeri maupun luar negeri dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga inti daripada visi misi atau core value yang pertama adalah unggul, yaitu menjunjung kualitas akademik dan profesionalisme. Kemudian inovatif atau innovation adalah diharapkan alumni kita nanti itu kreatif dalam pemikiran dan teknologi pendidikan. Kemudian berkarakter, jadi selain pintar juga berkarakter, yaitu beretika, peduli, dan bertanggung jawab. Kemudian kewirausahaan atau entrepreneurship, yaitu mahasiswa alumni diharapkan nanti mampu mandiri, produktif, dan solutif. Kemudian literasi sains, teknologi, dan seni,
yaitu menjadi basis pembelajaran abad 21. Jadi harus melek literasi, melek sains, teknologi dan seni. Ya. Kemudian sumber daya lokal di Sulawesi Selatan ini substansi-substansi mata kuliah atau penelitian-penelitian kita diarahkan kepada bagaimana mengelola sumber daya lokal seperti yang di Sulawesi Selatan itu kita didominasi oleh sumber daya pesisir dan potensi pariwisata yang cukup banyak yang mungkin saat ini belum terkelola dengan baik. Kemudian kolaboratif, jadi semua ini bisa terlaksana dengan baik dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai instansi, yaitu membangun jejaring nasional maupun internasional. Berkelanjutan, yaitu selaras dengan pembangunan SDGs. Ya. Strategi untuk pencapaian visi misi 2030 yaitu di bidang pendidikan, yaitu di bidang pendidikan dan pengajaran, kita saat ini sedang menyusun kurikulum yang berbasis OB, Outcome Based Education, dengan integrasi sains, teknologi, seni, dan kewirausahaan. Kemudian penerapan blended learning dan pemanfaatan GIS, remote sensing, AI, dan media kreatif. Kemudian yang ketiga, program sertifikasi tambahan seperti GIS, kewirausahaan, literasi digital, dan seni itu mungkin program tambahan nanti yang akan kita laksanakan untuk menambah kompetensi untuk lulusan. Kemudian bidang penelitian dan publikasi. Ya, kita melakukan riset inovasi tentang pendidikan geografi, kebencanaan, perubahan iklim, urbanisasi dan lain-lain. Kemudian kolaborasi penelitian lintas nasional dan internasional, publikasi internasional bereputasi serta hilirisasi penelitian menjadi produk kewirausahaan pendidikan seperti melalui pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya kita juga ada pengabdian kepada masyarakat, yaitu program pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan geografi, teknologi, seni, dan kewirausahaan. Desa binaan untuk pendidikan lingkungan, mitigasi bencana, dan peningkatan perekonomian masyarakat lokal melalui kegiatan wirausaha. Kemudian pengembangan lulusan dan karakter. Di sini ada pusat karir yang tentunya dibangun oleh universitas dan juga kita selalu melakukan tracer study dan pengembangan soft skill, leadership, global communication, serta critical thinking. Ya. Kemudian yang ketiga, program kewirausahaan mahasiswa berbasis pendidikan geografi. Jadi setiap program studi diwajibkan untuk memasukkan mata kuliah kewirausahaan dan diintegrasikan ke beberapa mata kuliah yang terkait. Kemudian ada pertukaran mahasiswa, magang industri, student mobility, kredit transfer internasional. Nah, kemitraan dan kolaborasi dilakukan melalui kerjasama dengan sekolah, industri, pemerintah, NGO lingkungan, dan universitas internasional. Nah, ini ada beberapa profil lulusan untuk pendidikan geografi. Yang pertama, nanti setelah lulus jadi bisa menjadi guru atau pendidik geografi. Namun ini belum kami tidak cantumkan profesional karena di atas sarjana masih ada profesi keguruan yang untuk meningkatkan keterampilan menjadi guru profesional. Kemudian ada peneliti, bisa menjadi peneliti pendidikan geografi dan geografi terapan. Jadi selain mengajarkan pedagogi, selain mendapatkan keilmuan pedagogi juga tentunya dibekali dengan keilmuan geografi yang juga bisa diterapkan sebagai menjadi seorang peneliti di bidang geografi, pendidikan geografi, dan geografi terapan. Kemudian pengelola lembaga atau satuan pendidikan, ya bisa mengelola satuan lembaga, kemudian juga bisa berwirausaha. Nah, kemudian ada pun CPL, dan tentunya sekarang ini kita diarahkan untuk bagaimana membuat CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang terintegrasi. Terintegrasi maksudnya di sini dalam satu CPL itu di situ sudah mengandung bagaimana sikapnya, kemudian pengetahuannya, kemudian keterampilan, ya baik ke pengetahuan umum maupun ke pengetahuan khusus ataupun keterampilan umum dan khusus itu sudah terintegrasi dalam setiap CPL. Contoh misalnya guru atau pendidik. Jadi diharapkan lulusan itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, menjunjung tinggi nilai Pancasila, serta mampu merancang pelaksanaan mengevaluasi pembelajaran geografi di sekolah menengah dengan menguasai teori geografi, pedagogi, kurikulum, dan teknologi digital, mampu berkomunikasi efektif, bekerja sama dalam tim, dan mengembangkan media pembelajaran berbasis GIS, penginderaan jauh maupun platform digital interaktif.
Nah, selanjutnya misalnya kalau sebagai peneliti, yaitu diharapkan lulusan itu berintegritas, jujur, menjunjung tinggi etika akademik dalam melaksanakan penelitian. Tentunya menguasai konsep teori, metodologi penelitian kualitatif kuantitatif terkait dengan geografi. Nah, kemudian analisis dan konsultan spasial ini sudah masuk dalam wirausaha juga. Jadi lulusan menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial dalam memanfaatkan ilmu geografi, seperti misalnya pengetahuan atau keterampilan JS-nya ya bisa digunakan untuk menjadi konsultan atau praktisi. Misalnya ada surveyor dan konsultan spasial. Kemudian ada praktisi edu ekowisata. Nah, itu sangat terkait dengan yang sebelumnya tadi. Kemudian wirausaha. Jadi ketiga konsultan spasial, praktisi edu wisata, wirausaha itu termasuk satu sangat terkait ya. Jadi masuk ke dalam bidang kewirausahaan. Nah, adapun kompetensi utama yang diharapkan, yang pertama adalah sebagai misalnya kalau dia sebagai pendidik, ya dia harus mengetahui teori belajar, kurikulum, strategi, dan evaluasi pembelajaran geografi. Yang kedua, mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran geografi di sekolah menengah maupun ya menengah pertama dan atas ya. Kemudian terampil mengembangkan media, bahan ajar, dan teknologi pembelajaran berbasis digital. Apalagi sekarang kan sudah serba digital ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya sebagai seorang keilmuan geografi, apa yang harus dikuasai yaitu menguasai konsep teori dan prinsip dasar geografi fisik, manusia regional dan lingkungan, menganalisis fenomena keruangan dan pendekatan geografi untuk memahami interaksi manusia lingkungan. Yang ketiga, mampu memanfaatkan ilmu geografi untuk mengkaji isu pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau misalnya sebagai peneliti dan peneliti, ya maka seorang alumni harus menguasai metode penelitian pendidikan geografi, mampu melaksanakan penelitian di bidang pendidikan geografi dan geografi terapan. Ya, karena sebagian juga alumni kami dari pendidikan selain masuk berkecimpung dalam misalnya sebagai peneliti pendidikan geografi juga geografi terapan juga ada banyak ya. Kemudian mampu menyusun karya ilmiah yang memenuhi standar akademik dan dapat dipublikasikan. Kemudian yang keempat, kalau misalnya sebagai analis atau teknologi dan teknologi geospasial. Jadi alumni itu harus mampu menggunakan JS, penginderaan jauh, kartografi digital, dan analisis keruangan. Yang kedua, mampu mengolah, memvisualisasikan, dan menginterpretasikan data spasial untuk mendukung perencanaan wilayah dan mitigasi bencana. Yang ketiga, terampil memberikan rekomendasi berbasis data spasial untuk pengambilan keputusan. Dan seterusnya, saya kira ini sampai 67 mirip-mirip ya. Nah, ini beberapa daftar mata kuliah yang sempat kami susun. Ini masih draft ya, masih draft. Jadi kemungkinan besar masih ada perubahan. Jadi kami sangat mengharapkan Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom ini maupun mungkin nanti yang sempat melihat atau membaca dari draft ini, kami sangat mengharapkan untuk seyogyanya bisa memberikan masukan atau arahan bagaimana kami bisa menyusun kurikulum ini sampai kepada daftar mata kuliah dan mungkin sampai rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas nantinya. Nah, di dalam mata kuliah ini mata kuliah ini berdasarkan dengan CPL tentunya visi misi, kemudian CPL, CPMK nantinya, dan kemudian di sana di CPL itu ada capaian pembelajaran lulusan yang kemudian adalah titipan dari kurikulum nasional, kemudian juga ada dari universitas, ada dari fakultas, kemudian keprodian. Ya, jadi seperti itu. Sehingga mata kuliah ini ada kelihatannya dari misalnya mata kuliah matematika dasar, fisika dasar ini adalah muatan IPA, kemipaan karena kita berada di bawah fakultas MIPA, pendidikan lingkungan hidup dan sebagainya. Nah, kemudian mata kuliah bahasa Inggris dan agama itu merupakan muatan nasional, ya, termasuk pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Ya, kemudian seperti oceanografi, JS, kartografi tanah, dan lain sebagainya itu adalah mata kuliah keprodian.
Kemudian eh, ya saya kira itu tadi ya, jadi terdiri dari mata kuliah muatan nasional, kemudian universitas, fakultas, dan keprodian. Sehingga jumlah mata kuliah kurang lebih 57 yang dibagi ke dalam 8 semester seperti ini. Ya, 8 semester atau akan diselesaikan kurang lebih 8 tahun. Ya, saya kira untuk sementara itu, dan kami sangat mengharapkan masukan dari Bapak Ibu. Selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih banyak Prof atas kesempatannya dan mohon maaf saya ingatkan kembali kepada presenter bahwasanya untuk menyampaikan materinya maksimal 10 sampai 15 menit. Jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Lanjut untuk pemaparan yang kedua dari Kaprodi Sains atau Geografi Sains, yaitu biodata dirinya, nama lengkap Dr. Muhammad Yusuf SSI SPD MPD, berasal dari Kabupaten Sinjai, lahir pada 8 Agustus 1983, yang dimana mengampuh mata kuliah Sistem Informasi Geografi, Kartografi Dasar, Kartografi Praktikum, Ekologi Manusia, Geografi Pertanian, Pendidikan Lingkungan Hidup, Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Geografi Budaya, Perencanaan Pembelajaran Geografi, PPL 1, Medclim, Antropologi. Di mana jenjang sarjana beliau berasal dari S1-nya ada 2, yaitu Geografi dan Pendidikan Geografi di Universitas Negeri Makassar, S2-nya di Universitas Negeri Malang, Pendidikan Geografi, S3-nya di Universitas Negeri Malang, Pendidikan Geografi. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf SSI SPD MPD. Oleh tafadhal masyuro. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Ikatan Geograf Indonesia, dalam hal ini diwakili Sekretaris IG Dr. Ia Setiasi SPD MPD. Terima kasih Dr. Ia Setiasi sudah bergabung. Ya, terima kasih atas Ya, undangannya. caranya nanti ya Dr. Ia sama sekaligus sebagai eh, pengguna ya nanti. Iya, betul. Ya. Ada 3 orang ya alumni dari sana yang kuliah, yang menjadi dosen di tempat saya. Baik, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Fakultas MIPA Universitas Negeri Makassar, Profesor Uca P. Para pimpinan jurusan saya hormati, beserta dinas-dinas yang ada di Kota Makassar, ada BMKG, eh, Ibu Rosmita, ada KPH Bulu Saraung, Bapak Haudek Hermawan, PT, ada dari PT Para Duta Pratama, Bapak Muhammad Taufik, KPH Jende Berang, BMKG Maritim Untia, ada dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, DLHK, Provinsi Sulawesi Selatan, ada juga dari DLH Kabupaten Goa, ada dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan, ada dari Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Selatan. Ini ada dari Banjarmasin, Bapak Dr. Andes Ahmad Syayuki, di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin, BPN Kota Makassar, dan para undangan yang tidak sempat saya sebutkan. Terima kasih atas kehadirannya. Yang menjadi landasan pemikiran untuk pengembangan kurikulum kami itu yaitu pertama berkaitan dengan falsafah progresivisme, yaitu menekankan pada
desain kurikulum yang fleksibel dan terbuka sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Berikutnya, falsafah kontrafisisme, yaitu menekankan pada praktik pembelajaran konstruktif, berpusat pada peserta didik dan mementingkan kecakapan hidup. Hal ini bertujuan membentuk kemampuan real yang terwujud dalam pengetahuan sikap dan perilaku secara nyata. Berikutnya, falsafah humanisme, yaitu menekankan pada pelayanan peserta didik untuk menemukan makna dalam belajar sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Berikut landasan sosiologis. Prodi geografi bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan dinamika sosial budaya daerah, yaitu beragamnya etnis yang ada di Makassar, yaitu ada suku Makassar, Toraja, Mandar, Bugis, dengan pola pemanfaatan ruang yang khas, ketergantungan ekonomi pada sektor pertanian dan kelautan, serta ketahanan serta kerentanan terhadap bencana alam, perubahan lingkungan, berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, landasan hukum ada mulai dari Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen sampai pada Permenristek yang terbaru 39 tahun 2025 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi. Di sini berbasis outcome based education. Baik, adapun visi program studi geografi yaitu menjadi program studi yang unggul di tingkat nasional dan berdaya saing global dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kewirausahaan, berwawasan lingkungan ecopreneurship, berbasis transformasi digital, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan menuju masyarakat cerdas Society 5.0 tahun 2030. Adapun misi program studi yaitu menyiapkan sarjana geografi profesional, adaptif, berintegritas, peduli lingkungan, berjiwa ecopreneurship, menguasai teknologi survei dan pemetaan mutakhir, yaitu GIS yang sudah terintegrasi dengan industri 5.0, yaitu GIS tidak hanya mengelola peta yang statis, tetapi menginteraksikan data masif dari sensor IoT, media sosial, hingga data real time. Ada juga teknologi LIDAR. Kami sementara mau memesan ini yang teknologi LIDAR ini. Di jurusan belum punya, selalu kami usahakan untuk kita punya alat ini. Terus melaksanakan penelitian inovatif, multidisipliner, dan aplikatif untuk pembangunan berkelanjutan dan SDGs. Terus pengabdian kepada masyarakat berbasis riset teknologi geospasial dan inovasi. Serta kelima, pelayanan publik berbasis keilmuan geografi, edukasi, konsultasi, dan sebagai advokasi ilmiah. Serta kerjasama strategis nasional dan internasional untuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Adapun tujuan program studi geografi yaitu menghasilkan sarjana geografi profesional dan berintegritas, meningkatkan kualitas pendidikan berbasis teknologi digital dan berstandar internasional, mengembangkan sumber daya manusia berjiwa ecopreneurship, kreatif, dan peduli lingkungan. Lulusan juga berkontribusi dalam perencanaan wilayah, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian memberikan layanan publik berbasis data geospasial, serta menghasilkan riset inovatif, multidisipliner, dan aplikatif untuk lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian pengabdian masyarakat terpadu berbasis teknologi dan ecopreneurship, kerjasama strategis nasional dan internasional, tata kelola prodi efektif, transparan, dan berbasis digital, serta menciptakan lingkungan akademik bersih, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya, strategi pembelajaran geografi yaitu kurikulum adaptif kompetitif dirancang bersama stakeholder seperti yang kita lakukan bersama saat ini. Profil lulusan, learning outcome, kompetensi, knowledge, skill, dan attitude.
Kemudian pendekatan student center learning, mata kuliah pilihan sesuai dengan minat, sesuai dengan geografi fisik, manusia, dan geospasial. Kemudian dukungan laboratorium, jurnal online, dan sarana pembelajaran digital, fasilitas manusia yang berprestasi nasional dan internasional. Kurikulum dievaluasi berkala sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi dan menerapkan manajemen akademik berbasis integritas dan pengawasan yang jelas. Selanjutnya profil jurusan geografi yaitu menjadi tenaga profesional di bidang pengelolaan sumber daya wilayah, lingkungan, dan pemetaan. Kemudian profil lulusan yang kedua sebagai peneliti di bidang hidrologi, oceanografi, meteorologi, dan klimatologi, pengendalian jauh, dan pengelolaan wilayah, serta calon wirausaha berbasis sumber daya wilayah atau ecopreneurship. Capaian pembelajaran lulusan program studi ada 10, yaitu kita sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Prof. Rosmi ini sudah terintegrasi nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini ada 10 sikap, yaitu sikap berbakti, etika, integritas, atau sistem responsibility. Terus menguasai basic science seperti matematika, fisika, kimia, literasi manusia, dan dasar geografi. Terus memanfaatkan literasi teknologi, artificial intelligence, GIS, didukung oleh Industri 4.0, UV, LiDAR, remote sensing, dan big data. Analisis dinamika lingkungan dengan high order thinking skill, mitigasi, dan adaptasi. Terus merencanakan dan mempublikasikan penelitian ilmiah berbasis digital, kemudian kerjasama lintas disiplin dengan keterampilan abad 21, mengembangkan ecopreneurship berbasis sumber daya wilayah, menyelesaikan masalah sosial lingkungan dengan solusi yang inovatif. Selanjutnya menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan yang adaptif global, terus menyusun laporan ilmiah, menguasai literasi digital, dan riset pengabdian masyarakat. Adapun gambaran body of knowledge, bahan kajian kurikulum geografi, yaitu ada penciri perguruan tinggi, atau ini ada di sini mata kuliah nasional, juga agama, kewirausahaan, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, dan Tapi Pak, literasi bisa sains, mungkin lebih dipercepat teknologi, dan seni. karena Terus ada sudah penciri mendekati waktu. fakultas, terutama ini mata kuliah basic science, terus penciri prodi, ada geografi fisik, manusia, dan geografi wilayah. Adapun struktur kurikulum, ini ada kurikulum MKWK, ada 8 SKS, terus mata kuliah wajib universitas ada 6 SKS, sedangkan mata kuliah keahlian prodi ada 96 SKS, termasuk tadi mata kuliah basic science, terus mata kuliah keprodian, mata kuliah yang dari asosiasi, dari IGI, sementara ada 20 SKS nanti mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan. Jadi total yang akan dilulusi adalah 144 SKS. Seperti itu, ada substansi inti mata kuliah yang ada di kurikulum geografi, sebagaimana yang telah dirumuskan di Lokakarya Pengembangan Materi dan Metode Ajar Pembelajaran Geografi pada tahun 2016 di Semarang oleh IGI, ada 14 mata kuliah. Nanti ini di mata kuliah kami, nanti mungkin ada yang saling terintegrasi seperti geologi umum, mungkin tidak ada nanti, tapi terintegritas sama mata kuliah yang lain seperti nanti geologi struktur lapang, meteorologi dan klimatologi juga terintegrasi nanti sains meteorologi dan hidrologi. Mungkin ini mata kuliah sudah kami diskusikan, digabung saja. Terus geografi regional Indonesia nanti akan geografi regional dunia. Nah, seperti itu. Terus adapun sebaran mata kuliah, sebaran mata kuliah seperti yang tadi Prof. ini yang saya ingin tampilkan saja, ini di semester 2 itu ada mata kuliah yang asosiasi, ini seperti ilmu wilayah, geomorfologi, terus penginderaan jauh. Ini digabung yang sebelumnya biogeografi saja, ini kami rencana gabung di biografi dan konservasi,
terus geografi regional, geografi, ini yang warna ungu ini adalah apalagi mata kuliah penciri prodi, pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan serta geomorfologi dan hidrologi KARS. Melihat dari kondisi geografis atau letak geografis Sulawesi Selatan, tempatnya ini geografi, kita berada di wilayah pesisir, sama di latar belakangnya juga wilayah KARS yang terbesar kedua, terluas kedua setelah Cina. Jadi itu yang melatar belakangi bahwasanya ini adalah mata kuliah penciri prodi. Jadi kalau ada mahasiswanya Ibu Dokter Ia mau dalami misalnya KARS ini, boleh belajar ke Makassar, ya seperti Iya, itu. siap. Keramang-ramang ya. Iya, seperti itu semua. Jadi saya jelaskan bahwa kami rancang kurikulum ini di semester 3 sudah selesai kuliahnya. Maksudnya sudah bisa selesai Waktu mahasiswa 3 menunjukkan tahun 0 bulan. Seperti yang 14 pernah menit. kami terapkan. Jadi di semester 6 itu 98 SKS sudah dilulusi. Nah, seperti itu. Nanti di semester 7 tinggal memprogramkan skripsi. Jadi di semester 7 awal mahasiswa sudah bisa selesai. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena terlalu lama, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muhammad Yusuf SSI SPD MPD atas pemaparannya. Selanjutnya pemaparan ketiga yaitu Kaprodi Sains Informasi Geografi, yang dimana biodata dirinya adalah Bapak Amal SPI MSI PhD, lahir di Balo-Balo 14 Agustus 1973, dengan mengampu mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan, oseanografi, kualitas air, limnologi, statistik terapan. Riwayat pendidikan beliau: S1 beliau berasal dari Universitas Hasanuddin, Ilmu Kelautan dan Perikanan. S2 Universitas Hasanuddin, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pesisir dan Laut Dangkal. Strata 3-nya dari Universitas Kebangsaan Malaysia, Geografi. Langsung saja untuk menghabiskan waktu, saya mengingatkan kembali bahwasanya batas atau maksimal waktu presentasi 10 sampai 15 menit. Kepada Bapak Amal SP MSI PhD dipersilakan yang hormat. Terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua IG atau yang mewakili, terima kasih banyak Ibu atas kehadirannya. Yang saya hormati Wakil Dekan 3 Bapak Profesor Pucak PhD. Yang saya hormati Ketua Jurusan Bapak Profesor Haji Erman Sarip. Yang saya hormati Guru Besar Jurusan Geografi. Yang saya hormati instansi yang hadir, terima kasih banyak Bapak Ibu atas meluangkan waktunya untuk hadir demi untuk kesempurnaan kurikulum kami, dan juga alumni yang sempat hadir, juga teman-teman dosen jurusan geografi. Alhamdulillah, izinkan saya untuk memaparkan secara singkat mengenai draft kurikulum program studi sains informasi geografi. Perlu saya sampaikan juga bahwa program studi sains informasi geografi ini adalah merupakan program studi baru karena mahasiswa saat ini baru sampai semester 3, artinya penerimaan mahasiswa mulai tahun lalu. Tapi alhamdulillah ini sangat signifikan peningkatan peminatnya, karena awalnya kita menerima 1 kelas. Nah, tahun ini alhamdulillah sudah 2 kelas. Baik, untuk visi program studi sains informasi geografi adalah menjadi program studi pelopor dan unggul dalam sains informasi geografi yang menghasilkan lulusan berkarakter, berjiwa kewirausahaan, dan kompeten di bidang informasi geospasial, serta berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan tingkat nasional dan internasional pada tahun 2030.
Nah, dari visi kemudian kami turunkan menjadi misi. Misi Prodi Sains Informasi Geografi ini ada 4. Pertama adalah menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang sains informasi geografi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, kompeten, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi geospasial. Kemudian misi yang kedua adalah mengembangkan penelitian inovatif dan aplikatif di bidang informasi geospasial yang mendukung pemecahan masalah kebumian dan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga adalah mendorong semangat kewirausahaan dan inovasi teknologi dalam bidang geospasial melalui kolaborasi dengan dunia industri, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis ilmu geospasial sebagai kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Nah, kemudian profil lulusan setelah kami menyusun berdiskusi dengan beberapa teman, yaitu pertama analis geospasial yang profesional, yaitu di sini lulusan yang mampu mengintegrasikan ilmu dan teknologi geospasial dalam menganalisis fenomena kebumian serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data spasial untuk pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor. Kemudian sebagai peneliti dan inovator sains informasi geografi, yaitu lulusan sains informasi geografi yang berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi geospasial melalui penelitian yang inovatif, aplikatif, dan berorientasi pada penyelesaian permasalahan lokal, nasional, maupun global. Nah, kemudian praktisi berbasis geospasial. Nah, lulusan sains informasi geografi yang memiliki kepekaan sosial dan mampu menerapkan ilmu geospasial dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, perencanaan wilayah, mitigasi bencana, dan pembangunan berkelanjutan. Nah, kemudian selanjutnya adalah wirausahawan di bidang geospasial. Nah, di sini diharapkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan inovasi, serta mampu menciptakan produk jasa atau startup berbasis teknologi informasi geospasial yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia usaha. Nah, kemudian selanjutnya CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, di sini adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap lulusan sains informasi geografi pada akhir proses pembelajaran di Prodi Sains Informasi Geografi. Nah, CPL ini kami susun ada 8, yaitu pertama, penguasaan konsep dasar sains dan geografi, di mana lulusan mampu memahami dan menerapkan konsep dasar sains. Sini ada matematika, fisika, biologi, kimia, dan ilmu geografi, geografi manusia, geologi, geomorfologi, biogeografi, tanah, kemudian oceanografi. Nah, kemudian penguasaan teknologi dan metode geospasial. Nah, di sini nanti lulusan mampu menguasai teknologi dan metode pengiraan jauh, sistem informasi geografi, kartografi, fotogrametri, pemrograman data spasial, serta penerapan geospasial dan artificial intelligence dalam pengolahan data geospasial. Nah, kemudian yang ketiga adalah analisis dan interpretasi data spasial. Kemudian yang keempat adalah aplikasi SIG tematik dalam berbagai bidang. Nah, kemudian kemampuan penelitian dan melakukan inovasi-inovasi. Kemudian juga manajemen proyek dan kewirausahaan berbasis geospasial. Kemudian profesionalisme, etika, dan kesadaran lingkungan. Selanjutnya adalah komunikasi, kolaborasi, dan literasi global. Nah, untuk mewujudkan semua ini, nah tentunya itu akan diperoleh dari kompetensi dari masing-masing mata kuliah yang kami susun selama 7 semester. Nah, kalau kita lihat di sini sebaran mata kuliah di semester 1, di sini mereka diberikan sejumlah 20 SKS.
Nah, di sini mata kuliah dasar seperti matematika dasar, fisika dasar, biologi dasar, kemudian ada geografi dasar, geografi manusia. Begitupun selanjutnya untuk semester kedua, di sini ada 20 SKS, ada pendidikan Pancasila, kewarganegaraan, bahasa Indonesia. Nah, kemudian kami menyusun sebaran mata kuliah ini dengan tetap mengikuti mata kuliah yang sesuai dengan konsorsium Ikatan Geografi Indonesia yang telah disebutkan tadi sebelumnya bahwa ada beberapa, misalnya ilmu wilayah, kartografi, hidrologi, dan seterusnya. Nah, kemudian di semester 3, nah di sini sudah mulai masuk mata kuliah keprodian, ada sistem informasi geografi, kemudian ada geologi, geomorfologi, kemudian survei sistem satelit navigasi global, kemudian ada geografi lingkungan, kemudian penginderaan jauh, geografi tanah, oceanografi, dan statistika spasial. Nah, kemudian di semester 4, di sini ada meteorologi dan klimatologi, fotogrametri dan foto udara, kemudian ada manajemen lingkungan pesisir dan kebencanaan, pemrograman dan pemodelan data spasial, kemudian ilmu wilayah, kemudian manajemen proyek sains informasi geografi, dan kewirausahaan. Nah, kemudian di semester 5, di sini ada pengenderaan jauh sistem pasif dan aktif, kemudian ada geografi ekonomi dan bisnis, kemudian ada geografi regional Indonesia dan toponimi, kemudian ada WebGIS dan AI, kemudian ada metode penelitian sains informasi geografi, kemudian ada manajemen basis data spasial dan big data, dan selanjutnya ada mata kuliah KKL. Dan selebihnya itu ada mata kuliah pilihan, di mana mata kuliah pilihan ini adalah mata kuliah yang merupakan pengembangan dari mata kuliah sebelumnya. Misalnya mata kuliah lingkungan dan kebencanaan itu adalah kelanjutan dari manajemen lingkungan pesisir dan kebencanaan, dan seterusnya. Mungkin demikian persentase dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amal SDMSI atas presentasinya. Dan terima kasih juga kepada semua presenter yang telah mempresentasikan kurikulum rancangan kurikulum untuk jurusan geografi 5 tahun ke depan. Jadi saran Bapak Ibu sekalian sangat penting untuk bagaimana membangun jurusan geografi UNM menjadi lebih baik lagi. Langsung saja dalam kegiatan FGD kita saya akan membagi dalam beberapa sesi. Dalam satu sesi saya akan memberikan 3 penanya untuk melakukan pertanyaannya kepada para presenter. Langsung saja sesi pertama, apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran, kritikan serta tanggapan? Padanya dipersilahkan. Bisa langsung membuka mic-nya atau mengangkat tangan. Baik, Ibu Yusmala Dewi, persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena ikut diundang dalam kegiatan untuk pengembangan kurikulum di Universitas Negeri Makassar. Kenalkan, saya Yusmala Dewi dari KPHJ Niberang, Dinas Kehutanan. Oh, ini Bu, suaranya apakah bisa ditingkatkan? Karena agak terlalu kecil kami kedengar. Ya, mungkin ini Pak, tes. Sudah? Baik. Ya. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di UPTD KPHJ Niberang. Sudah 1 tahun terakhir ini ada 2 kali anak mahasiswa UNEM Prodi Geografi yang magang di tempat kami. Nah, sementara ini ada juga sudah masuk bulan kedua mereka magang, dan alhamdulillah sangat bersinergi dengan kami karena ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya penguasaan terkait sistem informasi geografis ini betul-betul diterapkan di lapangan. Jadi saya cerita singkat dulu bahwa angkatan sebelumnya sudah melakukan banyak hal kepada kami, membantu masyarakat di perhutanan sosial sebagai kegiatan di lapangan, yaitu pembuatan andil garapan. Nah, ini mereka kerjakan
memang arahan dari kami karena kami tahu basicnya bahwa mereka menguasai sistem informasi geografis ini. Nah, untuk kedepannya saran kami untuk pengembangan kurikulum mungkin bisa agar mahasiswa betul-betul diberi penguasaan tentang terkait sistem informasi geografis ini. Karena masih ada juga beberapa kendala yang mereka temukan di lapangan, tapi alhamdulillah untuk segi pengumpulan data kami bantu, dan untuk pembuatan peta, menganalisisnya semua itu kami serahkan ke mahasiswa dan mereka bisa kerjakan. Jadi itu saja mungkin saran untuk kedepannya bisa lebih dipertajam lagi penguasaan terkait pembuatan peta sistem informasi geografis dan menganalisis serta bagaimana perencanaannya yang mereka bisa lakukan sebelum turun ke lapangan untuk melakukan magang. Mungkin itu, dan terima kasih juga kepada pihak UNEM karena kami sudah sangat terbantukan dengan adanya anak KKN ini. Mungkin tahun untuk berikutnya lagi kami sangat mengharapkan kiranya selanjutnya masih ada untuk dikirim juga ke kantor kami supaya kami bisa berkolaborasi dan bisa bersinergi. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sarannya terkait bagaimana mahasiswa diberikan penguasaan lebih mendalam tentang pengaplikasian SIG. Oke, sarannya diterima dan dicatat Bu. Semoga bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua agar lebih baik lagi. Baik, selanjutnya masih adakah yang ingin ditanyakan dan memberikan saran kepada Bapak Ibu? Kami persilahkan. Baik, saya Pak Rizal. Baik, Prof. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah la haula wala quwata illa billah. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan. Dan yang saya hormati yang hadir di dalam Zoom ini ya. Tidak usah saya sebut satu persatu, panjang sekali. Apalagi pertanyaanku sedikit. Jangan sampai ucapan terima kasih lebih banyak daripada pertanyaan saya. Yang jelas saya ucapkan selamat kepada 3 prodi yang telah memaparkan masing-masing bidangnya. Hanya karena keterbatasan waktu sehingga tidak sempat membaca dan mendengar secara keseluruhan apa yang disampaikan ketiga prodi. Saya berdasarkan narasumber pertama, saya urutkan sesuai dengan ketua prodi pendidikan geografi, kemudian ketua prodi sains. Yang pertama Prof. Rusmini. Tapi Prof. Rusmini saya hanya sarang tentang visi misi dengan misinya itu memang tidak sempat saya baca secara keseluruhan, tetapi saya melihat secara singkat bahwa visi di situ ada beberapa kalimat yang ada, salah satu diantaranya berkaitan tentang seni. Oke, ada seni, teknologi dan seni. Kemudian dalam visi misi pendidikan juga muncul itu, teknologi seni. Tapi di dalam tujuannya tidak muncul. Oleh karena itu saya sarankan pada tujuan pertama, munculkan itu satu kalimat, satu kata, literasi dalam teknologi informasi dan seni yang berwawasan kewirausahaan. Itu saran saya yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah tadi saya hanya pintas-pintas tentang apa itu yang tadi itu. Oh, tentang strategi pencapaian, ada bidang-bidang ya. Salah satu kalau nggak salah ada bidang tentang kemitraan dan kolaborasi. Di situ kalau nggak salah poin pertama kerjasama dengan sekolah, industri dan seterusnya dan universitas internasional. Bukan saja tapi perlu kita kolaborasi dengan universitas nasional. Ya itu perlu itu. Ya di samping itu kita tingkatkan supaya lebih luas kita punya ya dengan universitas nasional. Itu saya tambahkan. Jadi ada kata nasional. Yang berikut banyak ini Pak Ibu Prof ini tapi tidak sempat saya baca baik-baik ya. Yang berikutnya tentang penyebaran mata kuliah. Kalau nggak salah semester 4 ada geografi penduduk, ada geografi manusia. Kalau kita melihat bahwa geografi penduduk itu sebenarnya bagian daripada geografi manusia.
karena ini adalah pendidikan geografi, saya sarankan kita pertahankan geografi penduduk, sebab itu agak lebih mengarah pada soal kualitas dan kuantitas penduduk dan segala penyebarannya, pengembangannya, dan ini maka kita gabungkan saja khusus untuk pendidikan ini adalah geografi penduduk manusia dan geografi penduduk digabungkan. Kita pakai geografi penduduk tapi SKS-nya ditambah menjadi 3, dilebur geografi manusia, sehingga di dalam pembahasannya itu tidak perlu lagi bahas geografi, sebab bicara geografi penduduk jelas saya akan bicara juga geografi manusia. Itu saran saya, Bu Prof. Rusmini. Saya kira karena singkat saja waktu kita. Terima kasih Prof. Rusmini karena dia sudah menyampaikan jumlah SKS-nya sekian, wajib sekian pilihan. Saya kira untuk itu yang berikutnya, Ketua Prodi Geografi, ya Pak Yusuf, ini sebaiknya supaya kita ketahuan yang disusun ini berapa SKS wajib, berapa SKS pilihan, seperti halnya Ibu Prof. Rusmini. Kelihatan, kalau nggak salah Prof. Rusmini itu jumlah SKS-nya untuk pilihan wajib 134. Total pilihan 27. Sebab kita kan dalam jumlah SKS yang dibatasi itu sekitar 144 dan seterusnya. Ini yang perlu juga ditambahkan saja Pak Yusuf, supaya kelihatan berapa jumlah wajib SKS dan berapa. Bisa sih kita tapi harus mencatat satu-satu. Lebih bagus buat tentara sekali jumlahnya itu. Itu yang berkaitan tentang Pak Yusuf. Jadi hanya saran saja. Yang berikutnya saya kira materi tidak ada masalah, penyebaran mata kuliah itu. Yang berikutnya karena waktu singkat, Pak Amal. Pak Amal, tapi Pak Amal. Ketua Prodi Pak Amal, Siap, saya kira Prof. sama Siap, dengan Prof. Pak Yusuf, perlu juga dicantumkan berapa jumlah SKS wajib, berapa pilihan, sehingga kelihatan secara keseluruhan jumlah wajib yang diprogramkan yang berikutnya. Yang berkaitan tentang visi dan misi, saya kira sudah kelihatan bahwa visi yang kita ingin capai, misi yang kita ini, sehingga kelihatan pada profil kelulusan yang ada 4 bagian itu. Kemudian pencapaiannya saya kira sudah jelas. Hanya ada satu yang saya sampaikan, Pak. Dalam penyebaran mata kuliah, semester 1 dulu namanya, ini mata kuliah yang saya ampuh ya, sebagai penanggung jawab adalah demografi. Tapi sekarang berubah menjadi geografi manusia. Saya setuju dengan itu sebab bicara geografi manusia jelas akan menyinggung juga soal demokrasi. Sehingga tepat kalau pakai geografi manusia karena berkaitan tentang sains dan informasi geografi. Saya sependapat dengan itu, Pak. Karena mata kuliah saya dulu kan mata kuliah di situ demografi. Sekarang dirubah menjadi geografi manusia. Jadi sama saja ya, jadi saya hanya menegaskan bahwa kalau untuk mata kuliah untuk program sains itu cocok kalau pakai istilah geografi manusia sehingga lebih luas wawasan yang kita akan berikan dibanding dengan demografi pada itu. Saya kira itu saran saya Pak kepada Pak Diet, karena waktu terbatas. Yang kedua berikutnya, nanti saya kalau nggak salah ada daftar kegiatan kita pada hari ini. Saya mohon jangan nanti hasil FGD ini langsung jadi rumusan, tapi mungkin ada rumusan sementara. Sebab ini masih perlu kita secara intern barangkali perlu kita lebih menghaluskan nanti hasil daripada FGD ini. Ya, tidak langsung jadi apa yang disepakati, apa yang dibicarakan bersama langsung FGD itu sudah jadi. Mungkin masih ada perlu pembahasan supaya kita lebih mendalami apa yang sudah disusun. Karena ini adalah waktu yang keterbatasan kita sehingga tidak bisa menelah lebih jauh. Yang berikutnya ada satu saya sarankan, seharusnya stakeholder yang diundang juga itu adalah BKKBN, ya, yang sekarang bukan namanya BKKBN dulu, sekarang kalau nggak salah kependudukan dan pembangunan keluarga. Di situ banyak fokus berkaitan tentang kependudukan, tentang kualitas sumber daya manusia, tentang bagaimana peningkatan fertilitas, mortalitas dan sebagainya. Sehingga perlu diundang juga sebagai salah satu stakeholder yang ada dalam pertemuan berikutnya, sehingga dia bisa memberikan juga saran-saran kepada kita. Ya, apalagi ada kumpulan kami adalah GGI, IKGGI, kalau itu adalah salah satu perkumpulan yang ada di bawah naungan BKKBN berkaitan khusus tentang
kependudukan yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang ini persoalan kependudukan sangat rumit sekali, sangat problem sekarang, baik secara nasional maupun secara internal. Saya kira itu saran saya. Mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya setelah ini lebih mendalami, lebih memperjelas. Terima kasih atas peluang dan kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada moderator. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof, atas saran dan masukannya. Ya, selanjutnya, ya silahkan saya persilakan kepada Ibu Iya Setiasih. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiase. Saya saat ini jadi dosen di Universitas Mula Warman. Sebetulnya kurikulumnya sudah bagus ya. Hanya saja kan kalau saya cermati tadi belum disampaikan kurikulumnya pendidikan geografi maupun yang sains itu berbasisnya pada apa? Karena kalau sekarang kan sedang banyak dikembangkan ini ya kurikulum OBE yang outcome based. Jadi mungkin perlu dijabarkan juga outcome-nya itu nanti apa yang akan dicapai. Tadi sudah saya lihat ya ada JPL-JPL-nya sudah cukup banyak. Hanya saja saya belum melihat adanya BK atau bahan kajian. Nah, bahan kajian ini sebetulnya bisa disesuaikan dengan ini ya, dengan kebutuhan. Jadi kebutuhan dari stakeholder itu apa, termasuk juga ini kemarin itu kami di Forpim Geo itu sudah menyampaikan terkait pohon ilmunya geografi. Nah, itu mungkin bisa diperhatikan juga ya di UNM cabang-cabangnya itu apa saja, kemudian rantingnya nanti apa saja. Nah, seperti itu termasuk pencirinya tadi kalau yang di ini ya di di pendidikan geografi kalau nggak salah yang kaprodinya Pak Yusuf itu udah disebutkan ya ada pencirinya. Nah, itu sudah cukup bagus sebetulnya. Jadi itu yang membedakan dengan universitas lainnya. Kalau misalkan di Unmul kan ini hujan tropis. Kemudian kalau di ULM itu lahan basah. Kemudian di UNM daerah kars. Nah, seperti itu. Itu sudah cukup bagus ya, ada pencirinya. Nah, hanya saja tadi saya belum melihat adanya bahan kajian BK-nya dari masing-masing prodi. Jadi BK-nya sebetulnya tidak perlu terlalu banyak ya, bisa 5 atau beberapa. Nah, itu disesuaikan dengan CPL-nya, kemudian disesuaikan juga dengan mata kuliahnya. Kalau saya tadi memperhatikan sebetulnya beberapa mata kuliah itu bagus ya, seperti PJ dan SIG ini eh apa lingkungan dan kebencanaan. Nah, itu sebetulnya kan bagus ya. Saat ini di bidang bencanaan itu sangat memerlukan orang-orang geografi. Oh, mungkin itu sebaiknya malah jadi ini ya, mata kuliah wajib. Nah, seperti itu. Itu eh, menurut saya ya, dan dari kemarin yang di IG juga sudah ini menyampaikan kalau memang ada bidang-bidang yang memang harus ada ya muncul di tiap prodi geografi, baik itu yang pendidikan maupun yang non pendidikan. Kalau misalkan kartografi itu sekarang trennya sudah mulai diubah jadi fotogrametri. Nah, mungkin bisa juga ya disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan di lapangan. Seperti itu. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ya atas saran dan masukannya. Karena sudah cukup tiga orang yang memberikan saran dan masukan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada
masing-masing program studi untuk memberikan tanggapan atau respon terkait saran dan masukannya sebelum melangkah ke sesi berikutnya. Yang pertama dari Prof. Rosmini, Kaprodi Pendidikan Geografi. Persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan ini. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sempat memberikan saran dan masukan pada kesempatan ini. Jadi kami sebenarnya di sini bukan untuk sangat mengharapkan sarannya. Jadi apapun yang Bapak Ibu sampaikan di sini tuh sangat berharga bagi kami, mulai dari Ibu Yusmala Dewi tadi. Saya kira apa yang Ibu sampaikan itu akan kami perhatikan terkait dengan misalnya bekal penguasaan JS yang mungkin lebih dipertajam lagi. Insya Allah mungkin itu akan menjadi bahan kami nanti untuk bagaimana diskusikan dalam tim perumus kurikulum. Kemudian untuk Bapak Prof. Syukri tadi tentang visi misi, terima kasih atas masukannya bahwa masih ada beberapa yang belum tercover di dalam misinya, dari visi itu belum terurai jelas. Baik, nanti kami akan cek kembali. Kemudian strategi pencapaian juga mungkin masih perlu penjelasan yang lebih sinkron dengan visi misi. Begitupun juga penjabaran mata kuliah, memang ini masih draft, tentunya hanya dihasilkan dari beberapa kepala. Jadi saya kira dengan masukan Bapak Ibu sangat membantu kami untuk bagaimana melihat kembali celah-celah mungkin yang masih banyak ya, lubang-lubangnya nanti kami akan coba melihat kembali. Kemudian mengenai penyebaran mata kuliah, ya memang betul bahwa dari hasil FGD ini bukanlah merupakan hasil akhir nanti, tapi apapun yang Bapak Ibu berikan masukan untuk kami itu akan kami jadikan sebagai bahan pertimbangan ya untuk revisi lebih lanjut untuk penyempurnaan kurikulum ini. Dan setelah ini kami mungkin dan setelah hasil ini kami akan melakukan kembali revisi dan selanjutnya fakultas juga telah menyiapkan untuk bagaimana kita duduk bersama untuk bagaimana menyempurnakan ke depan. Jadi ini bukan betul bahwa ini bukan merupakan hasil akhir nantinya. Dengan Ibu Ya juga terkait dengan OB, jadi betul bahwa yang kami kembangkan Ibu adalah kurikulum yang berbasis outcome based learning, based education ya Bu ya. Jadi mohon maaf kami tidak sempat tadi memunculkan daripada bahan kajiannya. Nanti kami revisi untuk selanjutnya untuk melengkapi. Terima kasih atas masukannya dan mungkin beberapa masukan untuk mata kuliah. Jadi sekali lagi kami di sini bukan untuk bagaimana memperdebatkan, tapi kami betul-betul sangat mengharapkan beberapa masukan yang kami bisa jadikan sebagai bahan masukan untuk perbaikan apa yang telah kami susun hingga saat ini, Bapak Ibu. Jadi terima kasih, hanya itu dari saya. Baik, terima kasih banyak Prof atas responnya. Selanjutnya dari Kaprodi Geografi. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama dari Ibu Yusmala Dewi dari KPH Janeberang. Terima kasih Bu atas masukannya. Jadi anak-anak kami itu sebenarnya di semester 3 sebelum magang, kami sudah bekali mata kuliah sistem informasi geografis. Tapi mungkin kami akan perketat kelulusannya kalau masih ada yang kurang memuaskan di lapangan nantinya. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau ada masih perlu dikembangkan. Terima kasih atas masukannya. Terus Prof. Sukri, mohon maaf Prof, saya tidak sempat sampaikan tadi bahwasanya mata kuliah wajib itu ada 124 SKS. Ada 20 SKS itu mata kuliah pilihan. Mata kuliah keprodian itu ada sebenarnya ada 96 SKS. 96 SKS itu sudah masuk mata kuliah kemipaan. Ya, Prof. Mohon maaf Prof, nanti kami akan lengkapi. Terus Ibu Doktor, iya kami akan tambahkan pohon ilmunya tadi yang sudah disarankan. Memang di situ masih terlalu umum, kelihatannya ada geografi fisik, geografi manusia, terus tekniknya, terus basic science masih terlalu umum. Mungkin kami akan lebih
fokus lagi melihat ke pohon ilmu, kaitkan pohon ilmu dengan bahan kajian. Mungkin seperti itu, moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Kak Prodi Geografi. Selanjutnya Kak Prodi SIK, pada Bapak Aman, persilakan. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk Ibu yang bertanya tadi dari Ibu Yusumala Dewi ya, makasih banyak Ibu atas saran dan masukannya. Dan memang ilmu pengetahuan itu kan memang harus dikembangkan, kemudian itu harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, apalagi berbicara tentang sistem informasi geografis, nah ini kan sudah ada prodi. Nah, kebetulan prodi ini yang memang betul-betul bagaimana dalam hal menganalisis suatu ruang dan tempat itu, nah menggunakan aplikasi-aplikasi canggih. Nah, olehnya itu kami sepakat dengan tim rumus di mana ada nanti pengembangan dari SIG, misalnya WebJS dan AI. Jadi nanti di situ rencana, ini belum ada yang program Ibu, karena mata kuliah itu ada di semester 5, dan sementara ini kan mahasiswanya baru semester 3. Tapi kami sudah merancang bagaimana supaya mata kuliah sistem informasi geografis ini lebih kuat dan menggunakan aplikasi canggih. Misalnya gabungan WebJS dan AI tadi itu, misalnya prediksi wilayah rawan bencana. Nah, itu kan bisa nanti kita menggunakan AI, model machine learning misalnya. Nah, kemudian nanti bisa melakukan analisis citra satelit otomatis dengan menggunakan AI. Nah, ini juga terima kasih sekali Ibu Iya atas sarannya mengenai lingkungan dan kebencanaan. Ini merupakan mata kuliah wajib. Terima kasih banyak Ibu. Dan itu merupakan salah satu penciri prodi kami, yaitu kebencanaan lingkungan pesisir. Karena di wilayah pesisir Sulawesi Selatan itu selalu terjadi gelombang ekstrim. Nah, itu nanti akan kita gabungkan beberapa mata kuliah ya, seperti juga tadi itu WebJS dan AI. Jadi kita nanti bisa melakukan prediksi wilayah rawan bencana dengan AI. Nah, kemudian nanti kita bisa melakukan pemetaan cepat pasca bencana dengan menggunakan AI. Jadi gabungan antara WebJS dan AI. Dan itu nanti Bu ada nanti beberapa lagi mata kuliah nanti kami diskusikan, karena kebetulan sekali ini mata kuliah kan belum ada yang program untuk mata kuliah yang tinggi Ibu ya, karena ini baru sampai semester 3 mahasiswanya. Jadi semester 4, 5, 6 itu bisa nanti kami susun lagi bagaimana supaya betul-betul mata kuliah kompetensi yang didapatkan oleh mahasiswa sains informasi geografi itu betul-betul sesuai dengan perkembangan zaman dan yang dibutuhkan. Dan yang lebih penting lagi itu adalah ada inovasi di dalamnya. Karena setiap tahun ini terus berkembang terus. Yang awalnya misalnya digitasi menggunakan kertas kalkir, itu kan sudah berubah lagi, itu sudah ditinggal. Nah, ini lagi, apalagi kita sekarang ini luar biasa perkembangan teknologi menggunakan AI. Jadi itu kami rencana masukkan semua di situ, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu, atas sarannya. Nah, kemudian dari Prof. Sukri, terima kasih banyak, Prof. Nanti kami ini masukkan beberapa mata kuliah pilihan, karena mengenai sebarang mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib itu memang juga sudah ada panduan dari kementerian, juga ada dari Universitas Negeri Makassar. Saya pikir begitu, Prof. Terima kasih banyak, Pak, Ibu, atas sarannya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas saran dan tanggapannya. Selanjutnya kami buka satu sesi lagi. Badrisal. Ya, Prof. Ya, Prof. Tapi saya melihat jumlah peserta kita tadinya 50 lebih, sekarang tinggal 50-an. Sudah difoto, kalau baik kita foto supaya ada bukti bahwa ada pertemuan FGD ini. Iya, sebelum mereka keluar Foto bareng satu-satu dulu. mungkin karena sibuk kesibukan sehingga ada yang keluar. Ya. Ya, Gimana? nanti, Saran saya ya, kalau memang betul, iya. bukti bahwa kita melakukan iya, aktifkan FGD, kamera. ya. Siap. Yes. Jadi Tolong munculkan semua nunya. Ya, ya, fotonya yang cantik, yang izin gagah. Ya.
Ya, Siap. foto Mohon izin hidup Bapak nih Ibu supaya ada untuk bukti. mengaktifkan Ada apalagi ada videonya Guyang. supaya Ya, kita bisa foto bersama ya. sambil memikirkan saran dan masukan terkait pengembangan kurikulum jurusan geografi. 1, 2, 3. Oke. Saya ulangi lagi. Gaya lain. 1, 2, 3. Sudah aku ambil 2 slide. Sudah. Baik, Ya. terima kasih banyak Bapak Ya. Ibu atas masukannya. Lanjut ke sesi selanjutnya, terakhir sebelum kita menutup kegiatan FGD pada kesempatan ini, yang dimana saya harapkan masukan dari stakeholder yang lain. Silahkan Bapak Julisman dari LHK Sulsel. Silahkan Bapak. Baik, soal saya kedengaran Pak ya? Kedengaran Pak, tapi Oh, ya, kalau alhamdulillah, bisa lebih dekat Bapak suaranya. Oke, tambah volume. Baik, moderator, saya langsung saja. Siap. Pertama saya sampaikan terima kasih sudah mempercayakan DLHK untuk menitip adik-adik mahasiswa yang magang di kantor kami. Kebetulan di tempat saya di bidang daerah aliran sungai dan konservasi sudah kayaknya 5 generasi nih kami mendampingi anak-anak magang sampai yang periode ini, yang insya Allah akan selesai tanggal 11 atau 9 November. Ya kalau tidak salah begitu Pak ya. Ya. Baik, saya ingin sedikit menggambarkan bahwa di tupoksi kami, tusi kami, tugas dan fungsi, itu banyak bersentuhan dengan aktivitas menggali informasi dinamika tutupan lahan di Sulawesi Selatan. Yang pertama. Kemudian dinamika perubahan lahan kritis. Ya. Kemudian dinamika perubahan kualitas daerah aliran sungai. Ya. Kemudian isu-isu yang terkait dengan perubahan iklim. Ya, adaptasi dan mitigasi kebencanaan seperti banjir dan longsor. Itu hampir hari-hari kami bersentuhan dengan persoalan atau isu seperti itu. Terutama juga terkait dengan isu-isu karbon. Ya. Bagaimana ini dikorelasikan atau direlevansikan dengan mata kuliah yang diampu atau diambil oleh anak-anak didik kita yang melakukan magang di kantor. Ini supaya bisa mereka terasa nyata ilmu teori yang mereka pelajari di kampus ditambah beberapa pendalaman praktek. Sehingga semua materi-materi yang mereka dapatkan itu bisa makin tajam mereka gunakan dan terapkan di tempat magangnya. Dan itu akan pasti berkontribusi di tempat-tempat di mana mereka ditempatkan untuk magang. Dan kami rasakan sendiri dari 5 generasi luar biasa adik-adik kita ini. Mereka responnya cepat, progresnya bagus, dan saya kira memang betul selalu dipoles. Saya kira butuh proses. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kami biasa mengajak adik-adik diskusi, memancing pikiran-pikiran kritis mereka tentang kondisi yang kami urus atau yang menjadi kewenangan kami di kantor. Kami berikan beberapa case, ya. Case terkait yang tadi saya sebutkan tadi, dinamika tutupan lahan, kemudian perubahan luas lahan kritis, kemudian isu-isu banjir, longsor, kemudian daerah aliran sungai dan sebagainya. Kemudian kami harapkan mereka diberi ruang konsul bolak-balik, kampus tempat magang, kampus tempat magang. Itu sebagai proses konsul dan mendapatkan pemahaman yang utuh. Bagaimana dunia kampus ini nyambung dengan faktual di lapangan atau di dunia kerja. Sehingga setiap case yang kami tawarkan, mereka diskusikan kembali dengan dosen-dosen mereka sesuai dengan disiplin ilmu yang pakar-pakarnya. Sehingga kami juga melihat, oh ini dasar teorinya seperti ini, kemudian implementasinya seperti ini, dan realnya saatnya seperti ini, perkembangan seperti ini.
kami berharap seperti itu proses pembelajarannya, sehingga betul-betul adik-adik ini tinggalkan tempat kami juga, betul-betul mereka mendapatkan kesan, pengalaman, dan nyata ilmu yang mereka pelajari nyambung dengan dunia kerja yang akan mereka hadapi. Ini mungkin dari saya dua, Pak. Kalau saya terlalu banyak komentar mungkin banyak makan waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas saran dan masukannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ahmad Hidayat dari UHO atau Kanda Akmal, dipersilahkan untuk memberikan saran dan masukan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Mohon izin, suara saya terdengar? Siap Kanda, terdengar. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Ahmad Hidayat, kebetulan alumni dari Pendidikan Geografi UNM. Saat ini saya ada di Geografi Sains di UHO. Saya di sini ingin menawarkan atau memberikan masukan mungkin terkait kondisi kekinian, khususnya pada sektor yang sekarang lagi marak-maraknya di Sulawesi ataupun Indonesia bagian timur. Terkhusus lagi, tadi saya sempat mendengar dari Pak Kaprodi Geografi terkait mungkin akan alat-alat pemetaan yang versi terbaru atau lebih mutakhir, misalnya LIDAR. Selain saya sebagai alumni, saya juga sebenarnya sebagai user, pengguna dari teman-teman alumni dari Makassar. Kenapa? Karena ada beberapa mungkin yang tenaga yang kami di sini masih kurang atau belum eh, cukup, makanya biasa kami pakai teman-teman dari Geografi UNM, khususnya pada sektor-sektor pertambangan yang lagi masif di Sulawesi Tenggara. Eh, Khusus untuk bidang entah ini mungkin nanti tawaran saya dimasukkan ke Prodis Geografi Science atau di SAIK. eh, Saat ini Bapak, kami yang kurang itu kita di Indonesia bagian timur khususnya itu terkait dengan pemetaan untuk resolusi tinggi, misalnya penggunaan LIDAR. Nah, tadi saya dengar Pak Kaprodi sempat menyebutkan dan saya coba melihat dari kurikulum yang ditawarkan atau mata kuliah yang ditawarkan itu tidak menyinggung LIDAR sama sekali. Mungkin masuk berintegrasi dengan mata kuliah lain, tapi saya mungkin menawarkan eh, mungkin ada satu mata kuliah khusus untuk entah itu kalau kami di sini Bapak ada mata kuliah penginderaan jauh radar dan lidar. Mungkin di UNM karena di UNM sudah mau mengadakan alatnya, insya Allah mungkin ada satu mata kuliah khusus untuk itu karena selama ini kan yang paling banyak mungkin kita di geografinya teknologi drone. Itu mungkin yang paling mutakhir dalam pengambilan gambar skala-skala yang kita butuhkan dalam pemetaan. Tapi karena adanya sekarang teknologi lidar dan ini sangat-sangat dibutuhkan khususnya pada sektor-sektor yang betul-betul membutuhkan data-data yang resolusinya tinggi. Bukan hanya di sektor pertambangan misalnya. Ada teman saya dari Geografi UNM juga kebetulan di sektor kelistrikan itu juga membutuhkan data lidar. Belum lagi mungkin di teman-teman di pertanahan misalnya dan lain-lain. Jadi mungkin tawaran dari saya sebagai alumni sekaligus user mungkin bisa ada spesifik satu mata kuliah yang akan membahas terkait dengan teknologi pemetaan yang lebih baik lah, khususnya penggunaan lidar dalam pemetaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kanda. Ya, selanjutnya satu lagi masukan dan saran dari teman-teman stakeholder yang sempat hadir. Saya persilahkan. Baik, apakah masih ada? Kalau masih ada, silahkan buka mikrofonnya dan mengajukan saran dan masukannya. Kalau sudah ada, kita akhiri diskusi Focus Graph Discussion tentang pengembangan kurikulum jurusan geografi tahun 2025. Baik, sebelum saya mengakhiri, saya persilahkan kepada masing-masing Kaprodi untuk memberikan tanggapan atau respon terkait saran dan masukan dari stakeholder terkait. Terima kasih. Izin sedikit Pak. Ya, kepada Pak Yusuf selaku Kaprodi Geografi, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, Bapak. Mohon izin Bapak, suaranya halo? kecil. Bentar. Halo?
sudah clear suaranya. Mohon izin Pak, masih bisa ditingkatkan lagi? Baik, Pak Jo Isman ya dari DLHK Sulawesi Selatan. Eh, saya ingin pertama saya ingin berterima kasih dulu karena kolaborasinya selama ini sudah 5 kali kalau nggak salah tadi disebutkan dari masih zamannya Pak Amal Ketua Prodi sampai saya masih menerima mahasiswa kami untuk magang di di tempat. Eh, Terima kasih ya sarannya. Saya akan pertimbangkan metode atau pola cara cara belajar seperti itu, Pak Jusman. Terima kasih ini. Jadi ya, masalah-masalah yang ada di misalnya di tempat kerjanya, dinas tempat magang, didiskusikan juga di kampus sama ahlinya. Itu pola baru. Terima kasih sarannya. Nanti kami akan pertimbangkan dan rencananya saya nanti diskusi sama dosen-dosen yang lain bagaimana teknik seperti ini. Mohon diluangkan waktunya karena terkait dengan pengetahuan yang akan didapatkan sama mahasiswa seperti itu. Jadi bola-balik jadi yang masalah yang di dinas bisa di didiskusikan juga di dosen-dosen yang ahlinya seperti itu. Terus Pak Ahmad Hidayat, eh, iya tentang teknologi LIDAR. Jadi impian kami itu kami pernah mengusulkan tapi belum belum ini kami kayaknya Pak Rais, Pak Ketua Kepala Lab mengusulkan lagi kembali untuk drone ini, teknologi ini. Saya sama Pak Mandang pernah sempat mengusulkan. Tapi insya Allah kami usahakan kalau kami diamanahkan lagi untuk ikut apalagi perpanjangan akreditasi internasional, biasanya gampang untuk memperoleh barang-barang teknologi seperti itu diusulkan nanti di universitas untuk pengadaan itu. Karena itu penting sekali menurut kami juga. Nanti mata kuliahnya sudah terintegrasi. Pak Ahmad ya, Pak Ahmad Hidayat nanti reintegrasi di mata kuliah remote sensing, bisa di fotogrametri, terutama di situ. Ada mata kuliah fotogrametri. Jadi di sana nanti ada kompetensinya bagaimana mengukur jarak, membuat peta 3D dengan presisi yang tinggi. Ya, ya seperti itu. Eh, Menurut saya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas responnya. Selanjutnya pada Bapak Aman selaku Kaprodi Site. Ya, Silakan. makasih banyak Bapak moderator. Jadi untuk Bapak Julisman dari DLHK yang tadi menyebutkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini lebih banyak berkecimpung di dinamika perubahan lahan kritis, kemudian ada perubahan iklim, kemudian karbon. Nah, kemudian ini tadi menyarankan bahwa bagaimana supaya anak-anak ini juga dibekali sehingga nanti pada saat mereka magang, dia langsung bisa mengaplikasikan apa yang didapatkan di universitas atau di program studinya. Dan terima kasih Pak Julisman. Jadi ini memang ya beberapa tahun terakhir ini itu pada saat kita membuat rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah, itu memang diwajibkan untuk memasukkan hasil-hasil penelitian dosen untuk menjadi satu pokok bahasan. Dan di program studi Sains Informasi Geografi atau di jurusan geografi itu yang seperti dinamika perubahan lahan, kemudian perubahan iklim, karbon, ini ada beberapa dosen yang memenangkan riset. Nah itu nanti dia integrasikan bagaimana supaya hasil-hasil risetnya itu masuk di dalam pokok bahasan dan kemudian mengikutkan mahasiswa sehingga nantinya pada saat mereka magang bisa dengan cepat beradaptasi dan dengan cepat menyelesaikan apa yang menjadi
yang dibebankan kepada mahasiswa. Sekali lagi terima kasih Pak atas kerjasamanya. Nah, kemudian untuk Dinda Ahmad Hidayat dari UHO, terima kasih Pak. Jadi seperti tadi yang dikemukakan oleh Ketua Prodi Sains Geografi, bahwa itu sebenarnya untuk pemetaan menggunakan LIDAR itu sudah terintegrasi beberapa mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah Sains Informasi Geografi, kalau kita melihat sebarang mata kuliahnya, ini kami coba merangkum bagaimana untuk mata kuliah pilihan di situ, itu semua berbasis pengenalan jauh dan sistem informasi geografi. Nah, mungkin nanti terintegrasi di situ semua. Tapi nanti kami akan coba memberikan lagi apakah LIDAR, mata kuliah LIDAR itu tersendiri ya. Kemudian nanti di mata kuliah pilihan itu menjadi cabang-cabangnya. Nah, itu jadi terima kasih Dinda atas sarannya, nanti akan kami pertimbangkan dan kami akan bicarakan bersama tim yang ada di jurusan geografi. Terima kasih atas saran-sarannya. Oke Pak Moderator. Izin sedikit Pak ya. Baik, terima kasih Bapak atas responnya, karena tadi dua penanya atau dua yang Bapak Ibu yang memberikan saran dan sudah dijawab semua. Jadi dengan baik, karena FGD sangat penting untuk kemajuan kurikulum kita. Jadi saya persilahkan, karena masih ada satu orang sebenarnya jatahnya untuk sesi ini. Baik, saya persilahkan kepada DKP Ibu Marham ST, dan mohon maaf karena waktunya tidak sesuai dengan di timeline kegiatan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Apa suara saya kedengaran Pak? Mohon izin Bu, masih bisa lebih keras. Oh iya. Ya mohon maaf baru respon. Ya sedikit saja Pak ya. Saya dengan Bu Marhama atau Mohon izin Bu, suaranya masih belum terlalu kedengaran. Assalamualaikum. Apa sudah kedengaran? Ya, kedengaran. Sudah Bu. Silakan. Ya, saya harus dekat-dekat speaker. Ya, ini tadi mohon maaf ini sedikit aja Pak ya. Kami ini agak kesulitan juga ini dengan anak-anak magang. Ada beberapa anak magang di sini. Alhamdulillah mereka juga sangat berkontribusi. Cuman kesulitannya itu ketika data, kan ini kita kebanyakan data di perairan Pak ya, di laut. Mungkin mereka ada kesulitan Pak di situ. Jadi seperti kita butuhkan data koordinat poligon di sekitar perairan yang mungkin menjadi kebutuhan data untuk tata ruang. Ini anak-anak di sini masih perlu dibekali juga Pak. Jadi kami juga tetap membimbing. Kemudian data shape file juga mungkin kali bisa ada diberikan dasar-dasar bagi anak-anak magang di sini untuk dibekali juga Pak untuk cara membuat data shape file. Peta shape file ya. Ya, mungkin itu Pak sedikit aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan kepada teman. Tadi ada yang mengechat saya, satu orang katanya diminta karena sangat penting sekali yang ingin disampaikan. Saya persilakan kepada Bapak Rizal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Terdengar. Oh ya, oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya terima kasih telah mengundang saya ke jurusan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Darwis. Saya alumni Geografi UNM juga tahun 2021, angkatan 2026. Sekarang saya di instansi Kementerian ATR BPN di kantor Peternakan Kota Makassar, di Peterani. Izin Pak, saya mau kasih saran sedikit saja. Ini kebetulan beberapa bulan yang lalu teman-teman di jurusan Geografi angkatan 2022 ini sedang magang di kantor saya. Kebetulan saya juga di situ yang bina mereka.
di jurusan geografi itu di kantor BPN Makassar termasuk jurusan yang langka menurut saya karena di bidang-bidang keilmuan itu jarang, maksudnya jarang apa ya, maksudnya jarang apa ya, maksudnya tuh kayak jarang jarang ada jurusan geografi lah di Makassar. Paling untuk bidang keilmuan di geografi itu yang saya tahu untuk eh, dia untuk kayak perencanaan zona nilai tanah itu baru terpakai di jurusan geografi di kantor BPN ini. Tapi kalau untuk di khususnya di seksi saya yaitu pengukuran dan pemetaan itu jurusan geografi itu kurang, malah bisa dibilang langka. Lagi yang bisa terbangkan drone. Nah, kemarin ini dengan adanya teman-teman dari geografi, ah, jelas ya? Halo? Putus-putus. Oh, putus. Halo, sudah jelas? Sudah jelas. Oh iya, oke. Kemarin dengan adanya teman-teman ada di geografi sekitar 3 orang, itu sangat membantu Pak di jurusan di kantor saya di BPN Kota Makassar, apalagi di BPN Kota Makassar itu sedang melaksanakan program Kota Lengkap, di mana seluruh eh, seluruh Kota Makassar itu telah di drone sebelumnya di BPN Kota Makassar, dan tugas teman-teman dari geografi ini adalah untuk eh, meng- mendigitalisasi bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi mereka yang bisa di alumni jurusan geografi itu yang bisa untuk membuat model 3D bangunan gitu. Karena teman-teman yang lain itu tidak dasar dasar ArcGIS itu tidak ada, bukan tidak ada, maksudnya kurang, sangat kurang di BPN. Makanya dengan adanya teman-teman di alumni teman-teman jurusan geografi di kantor Makassar ini, terutama di kantor-kantor yang lain daerah, sangat membantu di kantor kota. Menurut saya itu Pak. Baik. Oke. Terima kasih Led Oh ya, atas saran dan masukan. sedikit lagi kalau bisa, Iya. kalau bisa itu nanti di mata kuliah kayak seperti pengukuran dasar itu mungkin bisa ditambahkan dengan pengenalan aplikasi baru kayak AutoCAD begitu. Jangan jangan cuma kayak mahasiswa itu disuruh mengukur di jalan terus datanya koordinatnya dimasukkan di Google Earth. Cobalah menggunakan aplikasi baru yang dengan instansi yang lain gitu, biar ada sedikit kita lulusan geografi setelah lulus ada sedikit nyambung lah. Baik. Terima kasih Pak Rizal atas saran dan masukannya. Dengan berakhirnya sesi Focus Group Discussion, berakhir pula tugas saya sebagai moderator, dan saya sebagai moderator pamit undur diri dan mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dalam memimpin acara FGD ini ada kekurangan dalam pelaksanaannya, dan saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Setelah pemaparan draft kurikulum dari masing-masing prodi dan dilanjutkan dengan sesi focus group discussion, maka semoga sesi ini dapat memberikan hasil-hasil masukan dan dan saran dari para stakeholder ini dapat mengembangkan kurikulum jurusan geografi di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lanjut ke acara penyampaian hasil fokus group diskusi dan rencana tindak lanjut. Mungkin hasil begininya boleh disampaikan oleh Oke, baik. Bapak Ibu, kami akan menyampaikan hasil rumusan sementara hasil dari focus group discussion. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami menyampaikan rumusan sementara dari
hasil FGD yang telah kita laksanakan bersama. Nah, dan perlu kami tekankan kembali bahwa sejak awal apa yang dirumuskan oleh masing-masing prodi pada kesempatan kali ini bukanlah keputusan yang final dan insya Allah akan ditindaklanjuti dalam rapat jurusan. Dan ini merupakan masukan yang berharga untuk proses pengembangan kurikulum jurusan geografi ke depan. Baik, ada beberapa rumusan sementara dalam pengembangan kurikulum atau FGD hari ini. Yang pertama, mahasiswa perlu diberikan penguasaan dan pendalaman keterampilan sistem informasi geografis karena kompetensi ini sangat relevan dan dibutuhkan oleh dinas-dinas terkait. Yang kedua, untuk program studi pendidikan geografi, visi dan misi perlu diselaraskan kembali dengan menambahkan aspek teknologi dan seni ke dalam tujuan program studi sesuai dengan visi misi. Yang ketiga, strategi pencapaian kurikulum diarahkan melalui kemitraan dan juga kolaborasi baik bagi lembaga pemerintah maupun khususnya terhadap universitas nasional. Kemudian dalam penjabaran mata kuliah di program studi pendidikan geografi penduduk, mata kuliah geografi penduduk itu disarankan untuk tetap dipertahankan dengan tambahan beban SKS. Nah, sedangkan untuk program studi sains tetap melaksanakan mata kuliah geografi manusia. Kemudian perlu dijabarkan kembali atas saran tadi perlu dijabarkan kembali dengan jelas outcome pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan bahan kajian yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Selanjutnya, penyusunan bahan kajian harus memperhatikan pohon ilmu geografi sebagaimana yang telah dirumuskan dalam forum Forpimgeo sehingga struktur keilmuan dan keterhubungan antar mata kuliah itu lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, jumlah bahan kajian tidak perlu terlalu banyak, tetapi harus fokus sesuai dengan CPL dan kebutuhan nyata di lapangan. Selanjutnya, beberapa dinas itu menekankan pada perhatian pada isu-isu penting. Oleh karena itu, mata kuliah yang relevan perlu semakin dipertajam agar mahasiswa memiliki kompetensi yang kuat dan berdaya guna di tempat magang. Dengan demikian, disarankan proses pembelajaran diarahkan berbasis studi kasus dan juga problem-based learning. Selanjutnya, saat ini mahasiswa telah diikutsertakan dalam penelitian dan pengabdian dosen sebagai upaya untuk membekali mereka dalam pengalaman langsung, kemudian keterampilan lapangan, kemudian serta kepekaan terhadap permasalahan nyata di masyarakat, sehingga mahasiswa lebih siap menghadapi dunia kerja dan juga mengabdi di masyarakat. Kemudian spesifikasi mata kuliah yang fokus dalam penggunaan teknologi LIDAR untuk pemetaan yang tadi disarankan itu sebenarnya sudah terintegrasi dengan mata kuliah yang relevan, misalnya remote sensing. Kemudian kebutuhan dinas, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan, menyarankan bahwa mahasiswa perlu dibekali oleh kemampuan analisis data agar dapat mengelola informasi lapangan secara tepat. Baik, mungkin Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu tadi rumusan sementara pengembangan kurikulum dan ini akan ditindaklanjuti di tingkat jurusan geografi FMIPA UNI. Baik, dengan berakhirnya sesi FGD dan juga penyampaian hasil FGD, maka tibalah kita pada penghujung acara dan juga kegiatan hari ini. Kami atas nama panitia FGD Pengembangan Kurikulum Geografi tahun 2025 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh stakeholder yang sempat hadir pada kegiatan hari ini dan peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan FGD ini. Semoga apa yang kita hasilkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan jurusan geografi di masa yang akan datang. Demikian akhir kata. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Terima kasih Pak Bapak Julisman. dan Ibu. Terima kasih sama-sama Pak. Siap. Insyaallah siap-siap ke masjid siap Pak. Iya, iya. Assalamualaikum. Sudah miazan Pak Ustaz. Terima kasih Siap. semuanya. Iya. Yusuf, terima kasih. Terima Pak kasih. Irman Makasih juga. banyak. Makasih banyak Bu. Ya, makasih Terima banyak kasih Bu. Bu, Mbak Ya. Terima kasih. Makasih banyak Bu. Terima kasih. Oke, Terima kasih terima Bapak kasih Ibu. penitia. Saya juga Ya, mau makasih pamit, mau Pak. makan siang. Terima kasih Bapak Ibu Makasih. semuanya. Izin Bapak Ibu, saya meeting untuk semua. Terima kasih.